Kedekatan antara artis, pengusaha, dan ibu dua anak Sarwendah dengan pengusaha tampan Giorgio Antonio tak henti-hentinya menjadi sorotan publik, terutama sejak mencuatnya konflik terbuka dengan Ruben Onsu terkait etika co-parenting di media sosial. Di tengah panasnya perdebatan tentang batasan dan privasi, muncul sebuah momen polosnan menggemaskan dari putri bungsu Sarwendah, Tania Putri Onsu, yang secara tak terduga memberikan konfirmasi emosional paling jujur mengenai status Giorgio Antonio dalam hidupnya. Interaksi live streaming yang seharusnya hanya berisi promosi produk, tiba-tiba menjadi headline nasional ketika Tania dengan spontan menyebut Giorgio Antonio sebagai papanya. Jawaban polos bocah berusia 6 tahun ini tak hanya mengejutkan Sarwendah, tetapi juga memperkuat narasi publik yang sudah lama mendoakan agar Giorgio Antonio menjadi bagian resmi dari keluarga mereka. Papanya Gio siapa? Gio. Sarwendah dan Giorgio Antonio semakin rutin tampil bersama, terutama dalam sesi siaran langsung penjualan produk di platform media sosial. Interaksi mereka yang selalu hangat, penuh canda, dan profesional sering menarik perhatian. Namun, yang membuat interaksi ini unik adalah keterlibatan anak-anak Sarwendah. Giorgio Antonio, yang akrab disapa Papio oleh fanbase, tampak begitu dekat dengan anak-anak, terutama si bungsu, Tania. Giorgio Antonio sering terlihat menggendong Tania, mengajaknya bermain, dan menemani anak-anak dalam berbagai kegiatan, menunjukkan kasih sayang yang tulus. Kedekatan ini telah menjadi sumber pertikaian sebelumnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, di mana fanbase menggunakan narasi kedekatan ini, selalu hadir di saat suka dan duka, untuk memuji Gio, yang lantas memicu teguran keras dari Ruben Onsu yang merasa anak-anaknya dijadikan konten. Kaitan dengan konflik sebelumnya, momen ini terjadi tak lama setelah perseteruan Ruben dan Sarwendah di kolom komentar media sosial, di mana Sarwendah menuntut agar Ruben menghormati privasinya dan tidak mengganggu lagi. Dengan kata lain, momen Tania ini seolah menjadi manifestasi emosional dari situasi yang sedang tegang, di mana anak secara naluriah memilih figur yang memberinya rasa nyaman. Momen tak terduga yang menjadi viral terjadi saat Tania ikut serta dalam sesi siaran langsung. Bocah lucu itu duduk di pangkuan Giorgio Antonio, tampak asyik membaca komentar-komentar dari warganet dengan polosnya. Sambil mencuri perhatian kamera, Tania tiba-tiba menirukan isi salah satu komentar dengan nada yang menggemaskan. "Mia, papahnya ganteng. Angkel, Mia papahnya ganteng," ucap Tania, mengulang kalimat netizen yang ditujukan kepada Gio. Giorgio Antonio, yang dikenal memiliki selera humor tinggi dan selalu berhati-hati dalam menanggapi isu sensitif, mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Ia iseng mengajukan pertanyaan balik kepada Tania. "Emang Nia papahnya siapa?" tanya Gio sambil tersenyum menatap Tania. Jawaban yang keluar dari mulut Tania benar-benar di luar dugaan dan dilakukan tanpa pikir panjang, dengan ekspresi polos khas anak kecil yang tidak terbebani oleh drama orang dewasa. "Angkel Gio," jawab Tania spontan. Suasana studio langsung pecah dan riuh tawa. Sarwendah yang berada di dekat mereka, menunjukkan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Terkejut bercampur tawa haru dan rasa tak percaya, seolah ia sendiri tak menduga putrinya akan memberikan jawaban sejujur dan sespontan itu. Reaksi Sarwendah ini menunjukkan bahwa jawaban tersebut benar-benar murni dan bukan bagian dari skenario. Dia papanya ganteng. Papanya Gio siapa? Gio. Jawaban spontan Tania ini harus dilihat dari perspektif psikologi anak, terutama teori kelekatan, attachment theory. Figur kelekatan. Pada usia Tania, sekitar 6 tahun, anak akan secara alami membentuk ikatan kelekatan dengan figur yang memberikan perhatian, keamanan, dan kasih sayang secara konsisten. Fakta bahwa Tania tanpa ragu menyebut Gio sebagai papanya menunjukkan bahwa Gio telah berhasil membangun ikatan emosional yang kuat dengannya. Kepolosan anak. Jawaban Tania adalah manifestasi jujur dari siapa yang ia rasakan sebagai figur ayah saat itu. Anak tidak mengenal kompleksitas status pernikahan, perceraian, atau konflik media sosial. Mereka hanya mengenal siapa yang hadir, menggendong, dan membuatnya nyaman. Jawaban Angkel Gio adalah bukti bahwa Gio telah menjadi figur hadir dan mengayomi yang signifikan. Bentuk healing. Dalam konteks pasca perceraian, penerimaan anak terhadap figur baru adalah salah satu indikasi paling sehat bahwa anak mulai beradaptasi dan menemukan kenyamanan baru. Jawaban Tania ini
Meskipun lucu, memberikan validasi emosional yang besar bagi Sarwendah dan Giorgio. Momen lucu namun penuh makna ini langsung menjadi viral di berbagai platform. Warganet beramai-ramai mengomentari dan mendoakan agar Giorgio Antonio segera meresmikan statusnya sebagai ayah sambung. Sriti Haroh, Nia polos banget. Semoga jadi kenyataan ya nak. Doa anak kecil itu mujarab. Ica Sawakung, singkat pada jelas papa ya Nia Angkel Gio yes. Tuh Sarwendah, udah dikasih lampu hijau sama si bungsu. Melinda Wijaya, jawaban paling jujur yang mengakhiri semua drama. Tania udah memutuskan siapa papanya. Fitriani Hasan, Papio sudah diterima sama anak-anak. Ini yang paling penting. Semoga segera sah menjadi keluarga. Respons publik ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Sarwendah dan Giorgio Antonio sudah mencapai titik tertinggi, dengan restu datang langsung dari anak-anak. Hal ini juga menjadi penekanan tersirat kepada Ruben Onsu bahwa anak-anaknya kini telah menemukan kenyamanan emosional yang baru. Jawaban Tania ini hadir pada waktu yang krusial. Tak lama setelah Sarwendah melampiaskan kekecewaannya di media sosial kepada Ruben Onsu, "Apa kurang diam saya selama ini?" Momen Tania ini seolah menjadi pembelaan tak terucapkan untuk Sarwendah. Jika sebelumnya Sarwendah harus berjuang secara verbal dan emosional menuntut haknya atas kedamaian, kini, putri bungsunya secara tidak sengaja mengumumkan kepada dunia bahwa figur yang membuat mereka bahagia dan nyaman adalah Giorgio Antonio. Hal ini memberikan kemenangan emosional bagi Sarwendah, memperkuat argumennya bahwa Giorgio Antonio bukanlah ancaman, melainkan sumber stabilitas dan kebahagiaan yang baru. Dengan jawaban polos Tania, semua narasi media sosial dan teguran keras Ruben Onsu seolah menjadi tidak relevan di mata publik, karena hati anak telah berbicara lebih lantang. Kisah Tania, Sarwendah, dan Giorgio Antonio kini menjadi case study yang menarik tentang bagaimana kehangatan dan keikhlasan dapat melampaui kerumitan hukum dan drama media sosial, membuktikan bahwa pada akhirnya, figur yang paling dicintai oleh anak adalah figur yang paling konsisten hadir dan memberikan kasih sayang. Kisah cinta Sarwendah dan Giorgio makin panas tiap harinya. Kita tidak akan bertemu lagi jika kamu tidak mengetuk tombol subscribe sekarang. Biar kamu nggak ketinggalan detik-detik kejutan dari mereka selanjutnya.